Halo anak-anak, selamat datang lagi di Matematika Wajib seri 3. Ini adalah bagian terakhir dari materi program linear. Apa yang perlu kita ingat terlebih dahulu sebelum masuk ke materi program linear? Kita sebelumnya telah belajar bagaimana menggambar grafik sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Harus diingat ya, daerah himpunan penyelesaian adalah daerah yang tidak diarsir pada sistem koordinat. Kamu juga harus melengkapinya dengan menuliskan DP. Arsirlah daerah yang salah. Untuk menyelesaikan masalah program linear, yang harus kita lakukan adalah menentukan model matematika, berupa syarat atau kendala dari soal, lalu menentukan fungsi tujuan, dan yang terakhir mencari solusi dari sistem pertidaksamaan yang kita temukan. Perhatikan contoh 5 yang ada pada modulmu. Ada ralat soal ya. Bu Hana ingin membuat dua jenis roti, yaitu jenis roti donat dan roti bolu. Jenis roti donat membutuhkan 150 gram tepung terigu dan 75 gram mentega. Sedangkan roti bolu membutuhkan 75 gram tepung terigu dan 75 gram mentega. Persediaan tepung terigu yang ada adalah 2,25 kg dan mentega tersedia sebanyak 1,5 kg. Dengan persediaan tersebut, Bu Hana ingin membuat roti sebanyak mungkin dan memperoleh keuntungan seoptimal mungkin. Bu Hana akan menjual roti donat dengan keuntungan Rp1.000 per buah dan roti bolu dengan keuntungan Rp600 per buah. Selanjutnya, kita akan melihat informasi apa saja yang penting untuk kita simak. Yang pertama, akan dibuat dua jenis roti, yaitu donat dan bolu. Lalu ada bahan tepung, mentega, dan persediaannya. Untuk membuat donat dibutuhkan 150 gram tepung dan 75 gram mentega. Sedangkan untuk bolu membutuhkan 75 gram tepung dan 75 gram mentega. Tepung tersedia sebanyak 2,25 kg. Harus kita konversi ke dalam satuan yang sama, sehingga menjadi 2.250 gram. Sedangkan mentega tersedia sebanyak 1.500 gram. Kita misalkan jenis roti donat sebanyak X dan jenis roti bolu sebanyak Y. Dari tabel yang ada, kita temukan pertidaksamaan yang pertama, 150X tambah 75Y kurang dari atau sama dengan 2.250. Kenapa menggunakan tanda kurang dari? Karena tepung yang tersedia dan bisa digunakan sebesar 2.250. Boleh di bawah itu, boleh dihabiskan, tapi tidak bisa lebih dari persediaan yang ada. Untuk mempermudah perhitungan, pertidaksamaan ini bisa kita sederhanakan. Semua ruas kita bagi dengan 75, sehingga diperoleh 2X tambah Y kurang dari atau sama dengan 30. Selanjutnya, kita dapatkan pertidaksamaan yang kedua. 75X ditambah 75Y kurang dari atau sama dengan 1.500. Bisa disederhanakan pula menjadi X tambah Y kurang dari atau sama dengan 20. Ini adalah pertidaksamaan yang kedua. Selanjutnya, donat dan bolu harus diproduksi dan tidak mungkin bernilai negatif. Maka banyaknya donat dan banyaknya bolu bisa disimbolkan menjadi X lebih dari atau sama dengan 0 dan Y lebih dari atau sama dengan 0.
Dari contoh 5, kita peroleh model matematika sebagai berikut. Selanjutnya, roti donat dan bolu akan dijual dengan keuntungan masing-masing Rp1.000 dan Rp600. Itu adalah fungsi tujuan yang akan kita capai. Ditulis sebagai Z maksimum X, Y sama dengan 1000X ditambah 600Y. Langkah selanjutnya, kita akan menggambar garis lurus dari pertidaksamaan pertama. Caranya masih sama ya dengan di video-video sebelumnya. Kamu bisa cek kembali di description box. Kita peroleh titiknya adalah 0,30 dan 15,0, lalu kita gambarkan di sistem koordinat. Selanjutnya, kita akan melakukan uji titik. Dipilih titik 0,0. Dimasukkan ke dalam pertidaksamaan menjadi 0 kurang dari atau sama dengan 30, yang merupakan pernyataan yang benar. Maka, arsirlah daerah yang bukan 0,0. Kita masuk ke pertidaksamaan kedua. Kita akan menggambarkan garis lurusnya masih menggunakan cara yang sama. Kita peroleh titiknya 0,20 dan 20,0. Lalu kita gambarkan pada sistem koordinat. Selanjutnya, kita menggunakan uji titik yang sama yaitu 0,0. Diperoleh 0 kurang dari atau sama dengan 20, yang merupakan pernyataan yang benar. Maka, arsirlah daerah yang bukan 0,0. Lalu, X lebih dari atau sama dengan 0. Maka, kita akan mengarsir daerah yang salah. Akhir, Y lebih dari atau sama dengan 0. Kita juga tetap mengarsir daerah yang salah. Maka, daerah yang berwarna putih adalah daerah penyelesaiannya. Selanjutnya, kita akan menentukan titik pojok. Perhatikan gambar berikut. Ada 4 titik pojok, yaitu 0,0, titik A, titik B, dan titik C. 3 titik tersebut terdiri dari A titik 15,0, B 0,20, dan C titik 10,10. Jika kamu menggambar secara proporsional, tanpa melakukan perhitungan lebih lanjut, kamu bisa menentukan koordinat titik C yang tepat. Tetapi jika tidak, kamu bisa mencari koordinat titik C menggunakan SPLDV, karena titik C merupakan titik potong antara garis berwarna merah dan garis berwarna ungu. Dengan melakukan perhitungan seperti biasa, kamu bisa peroleh X sama dengan 10, Y sama dengan 10. Selanjutnya, kita akan menentukan nilai optimasi dari fungsi tujuan dengan memasukkan titik pojok yang kita peroleh sebelumnya. Yang pertama, titik 15,0. Kita peroleh nilainya 15.000. Titik 0,20 kita peroleh nilainya 12.000. Dan titik 10,10 kita peroleh nilainya 16.000. Karena yang ditanyakan adalah nilai maksimum, maka yang kita pilih adalah titik 10,10. Sehingga, banyak roti yang harus diproduksi adalah 10 roti donat dan 10 roti bolu dengan keuntungan maksimum yang diperoleh adalah Rp16.000.
Kita lanjut ke contoh 6 ya. Seorang petani memerlukan paling sedikit 48 unit zat kimia A dan 30 unit zat kimia B untuk memupuk kebun sayurnya. Pupuk jenis 1 mengandung 4 unit zat kimia A dan 1 unit zat kimia B. Pupuk jenis 2 mengandung 3 unit zat kimia A dan 3 unit zat kimia B. Harga pupuk jenis pertama adalah Rp3.300 per kantong, dan pupuk jenis kedua Rp4.400 per kantong. Tentukan banyak pupuk jenis 1 dan jenis 2 yang harus dibeli agar pembeliannya menjadi minimum. Kita lihat informasi apa saja yang terdapat pada contoh 6. Ada dua jenis pupuk, yaitu jenis 1 dan jenis 2. Lalu, ada zat kimia A, zat kimia B, dan persediaannya. Pupuk jenis 1 membutuhkan 4 unit zat kimia A dan 1 unit zat kimia B. Sedangkan untuk jenis 2 membutuhkan masing-masing 3 unit zat kimia A dan zat kimia B. Petaninya membutuhkan paling sedikit 48 unit zat kimia A dan 30 unit zat kimia B. Maka kita misalkan pupuk jenis 1 sebanyak X dan pupuk jenis 2 sebanyak Y. Dari tabel kita temukan pertidaksamaan yang pertama. 4X tambah 3Y lebih dari atau sama dengan 48. Kenapa menggunakan tanda lebih dari atau sama dengan? Karena kalimat yang ada pada soal adalah membutuhkan minimal. Jadi paling sedikit yang dibutuhkan adalah 48. Maka pasti dibutuhkan lebih dari 48. Untuk yang kedua, X tambah 3Y lebih dari atau sama dengan 30. Selanjutnya, banyaknya pupuk tidak mungkin negatif, sehingga X lebih dari atau sama dengan 0 dan Y lebih dari atau sama dengan 0 sebagai pertidaksamaan ketiga dan keempat. Model matematika dari soal contoh 6 adalah sebagai berikut. Karena yang diminta adalah pembelian minimum, fungsi tujuan kita menjadi Z min X, Y 3.300X ditambah 4.400Y. Sama seperti sebelumnya, kita akan menggambar garis lurus untuk pertidaksamaan pertama dengan cara pada video-video sebelumnya. Kita peroleh titik 0,16 dan 12,0 yang akan kita gambar pada sistem koordinat. Kita uji titik 0,0. Setelah dimasukkan, 0 lebih dari atau sama dengan 48 yang merupakan pernyataan yang salah, sehingga kita akan mengarsir daerah 0,0. Pertidaksamaan yang kedua, kita peroleh titik 0,10 dan 30,0. Kita gambarkan pada diagram kartesiusnya. Kita uji titik 0,0, diperoleh 0 lebih dari atau sama dengan 30, yang merupakan pernyataan yang salah. Maka daerah 0,0 akan kita arsir. Dan untuk X lebih dari atau sama dengan 0, kita arsir daerah yang salah. Dan untuk Y lebih dari atau sama dengan 0, kita juga arsir daerah yang salah. Sehingga kita temukan daerah yang berwarna putih adalah daerah penyelesaian. Ada 3 titik pojok, yaitu titik A, B, dan C. Titik A 30,0, titik B 0,16,
dan titik C 6,8. Jika gambarnya proporsional, kamu tidak melakukan perhitungan apapun untuk tahu titik C. Jika kamu tidak menggambar dengan proporsional, kamu bisa mencari koordinat titik C menggunakan SPLDV. Sehingga diperoleh X sama dengan 6 dan Y sama dengan 8. Selanjutnya kita akan menentukan nilai optimasi dengan memasukkan titik pojok yang sudah kita temukan. Yang pertama, untuk 30,0 diperoleh nilai 99.000. Untuk titik 0,16 diperoleh nilai 70.400. Dan untuk titik 6,8 diperoleh nilai 55.000. Pada soal, diminta pembelian minimum. Maka yang kita pilih adalah titik 6,8. Jadi, banyak jenis pupuk yang harus dibeli adalah 6 jenis 1 dan 8 jenis 2 dengan pembelian minimum sebesar 55.000. Demikian materi untuk sesi kali ini. Terima kasih ya sudah mau mendengarkan dan menonton video ini sampai selesai. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi guru pengajarmu. Sedangkan kalau kamu sudah memahami semua materi dan melengkapi tugas-tugasnya, silakan mintakan tes formatif pertama kepada guru pengajarmu ya. Sampai jumpa!